Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi melembur untuk menggarap tangki yang mau segera besok pagi mau dibuat nyemprot. Kerusakan kadang bisa keras, kencang semburannya, suaranya juga keras, dan juga kadang bisa melemah. Tadi sudah saya prediksi adalah potensionya. Kita coba dulu ya. Ini potensinya kalau digerak-gerakin kadang bisa pelan sendiri. Oke, langsung kita bongkar, eksekusi, kita cek, atau kemungkinan ada kerusakan yang lain, tidak tahu. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, sebelumnya kita cek dulu ya keberadaan akinya itu berada di sini. Ini model akinya seperti aki yang disoketkan ya, dikonekkan gitu, diselipkan. Oke, kita coba cek dulu akinya apakah masih soketan. Oh iya, ternyata akinya masih soketan seperti ini. Ini kemungkinan besar, berarti bukan dari potensio ya, kemungkinan besar dari aki yang model soketan seperti ini. Ini kemungkinan besar kadang akinya ini pelatukannya ya kadang connect dengan pelatukan yang di dalam, kadang connect, kadang tidak, kadang connect, kadang tidak. Bisa menyebabkan errornya tegangan ya, dan juga ketidaknyamanan pada waktu nyemprot di sawah. Oke, untuk mensiasati hal tersebut ini biasanya saya sudah lakukan banyak tangki ya yang model seperti ini ya, yang model soketan ini akinya model soket. Itu biasanya saya sambungkan langsung dari kabelnya. Oke, kita lihat dari dalamnya ya. Oke, kita lihat dalamnya terlihat ada dua konektor. Nah, kelihatan nggak? Itu ada dua konektor. Yang satu yang ini negatif, yang ini positif. Itu adalah konektor yang ada di dalam. Kalau menemui tangki semprot seperti ini, kita usahakan ya, kita sambungkan dari kabel dalam tadi ya, lalu kita solderkan, setidaknya kita solderkan ke pelatukan ini dari sana, lalu kita sambungkan ke sini. Sepanjang kabelnya, usahakan kabelnya bisa memenuhi dari ruangan dalam sampai luar. Oke, kita perkirakan saja seperti ini. Ini dari pelatukan dalam, lalu kita ambil segini. Minim kabelnya panjangnya seperti ini. Oke. 2 kali daripada panjang aki. Apa tujuannya? Kalau kita pas waktu mau mengganti, kita lepas, itu tidak menyangkut di sana. Oke, ini keuntungannya dari model yang seperti ini. Keuntungannya kalau kita mau ganti aki,
kita tinggal copot, lepas tutupnya ini ya, lepas tutupnya ini kita lepas, lalu kita ambil akinya, lalu kita gantikan dengan yang baru gini. Gitu sudah selesai. Tetapi resikonya kalau aki seperti itu biasanya banyak getaran dan juga elastis daripada pelatuk yang ada di dalam itu memiliki tingkat elastis yang tidak bertahan lama. Kemungkinan dia tertekan oleh pelatuk aki ini, kemungkinan yang sana semakin mengempis dan diakibatkannya nanti tidak terkoneknya tegangan aki menuju ke tangki. Oke, terjadi korosi juga, soalnya tangki adalah rawan dengan air, soalnya tempatnya juga di air. Oke, langsung kita solderkan dengan yang ada di dalam. Oke, langsung saja kita solderkan. Oke, ini tampilan dalamnya daripada tangki yang pakai aki model CPA yang mau pakai model soket. Oke, ini seperti ini ya, begini ini untuk Oke, kita akan coba kita solderkan saja langsung ke dari pelatuk ini ya, lalu kita taruh solderkan ke sini, dan dari plus kita solderkan ke sini. Oke, ini kita siapkan dulu kabelnya ya, dua kabel merah sama hitam. Untuk hitam adalah yang main, yang ground, yang positif adalah yang merah. Oke, untuk yang hitam bisa kita taruh sini aja nggak apa-apa. Ini kita buka klemnya ya, taruh sini, ini sama saja, taruh di yang bagian hitam. Oke, untuk lebih kuatnya kita solder saja, kita solder biar kuat, biar tidak jamur. Nanti kalau kemakan jamur lalu tidak connect, juga tidak bisa untuk mengalirkan tegangan. Oke, untuk yang hitam cari kabel yang hitam yang jalurnya sama untuk ke jalur negatif. Oke, boleh dari sini, dari sana, atau dari konektor charger bisa, terserah. Yang penting harusnya jalurnya sama dengan kabel yang hitam. Oke, untuk klem konektornya ternyata udah agak longgar ya, kita seleksi saja. Selanjutnya untuk yang merah kita ambil dari sini aja, enggak apa, dari yang positif ya, yang positif ini. Oke, kita solder ke yang positif. Tujuannya untuk memaksimalkan konektor ataupun arus yang dari aki menuju ke
ke dinamo dan potensio juga, biar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya pelatuk dan juga konektor yang mungkin bisa karatan ataupun karena sudah hilangnya keelastisan ini biasanya kalau tidak bersih biasanya nanti akan karatan, nanti kadang nyambung kadang tidak. Oke, gitu langsung kita solderkan. Oke, kita solderkan dulu ya, kita solderkan ke aki, kupas dulu. Oke, untuk triknya kita solderkan di agak di bawah sini ya, jangan di atas persis, nanti akan mengganggu antara konektor ini sama konektor yang pelatukan di dalam tadi. Oke, kita solderkan di sebelah sini, jangan di atasnya. Nanti kalau kita solderkan di atasnya, pas waktu kita masukkan, solderan kita bisa kedorong dan mungkin akan terlepas atau putus ya, kemungkinan. Kita ambil daerah yang aman dari konektor yang di dalam. Kita ambil dari punggungnya sini ya, punggung belakang dari pelatukan aki. Oke, untuk yang biru ini nanti akan dapat min ya, ini negatif. Untuk yang merah nanti akan dapat merah yang positif. Oke, kita kasih balutan dulu ya, biar memudahkan untuk menyatukannya. Oke, ini sudah nyatu. Lalu untuk yang merah kita dapatkan ke yang merah juga ini ya. Oke, sudah selesai, kita tinggal pasang seperti semula. Oke, sudah saya pasang seperti tadi ya, itu tampilan dalamnya seperti itu ya, tadi yang kita solder. Oke, lalu kita tinggal masukkan penjepitnya ya, penjepit atomnya, penjepit atom. Kita pasang penjepit atomnya. Oke, penjepit atomnya ada di samping aki. Oke, usahakan steril dari kabel-kabel biar tidak mengganggu nanti kalau dimasukin kabelnya akinya. Oke, kita selorokkan. Ini sudah aman. Yang satunya lagi ini, pasang penjepitnya. Oke, lalu kita masukkan aki. Oke, masukkan aki dengan cara kabelnya di samping sini aja ya, lebih aman. Oke, sekarang sudah aman, tidak, kalau terkena goncangan ataupun apa tidak akan kadang nyala kadang tidak. Oke, gitu saja dari saya. Semoga pengalaman ini bisa membantu teman-teman dan juga para user. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.